Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu destinasi alam paling indah di Tiongkok. Namanya Siguniang Mountain, atau orang lokal biasa menyebutnya Gunung Empat Gadis. Banyak orang bilang gunung ini adalah Alpens dari timur. Jadi bisa kebayang ya betapa cantiknya pemandangan di sini. Gunung bersalju, lembah hijau, danau biru jernih, dan langit malam penuh bintang. Di video ini kita bakal bahas lengkap mulai dari keindahan alamnya, harga tiket, tempat nginep, sampai belanja oleh-oleh khas pegunungan. Jadi kalau suatu saat kamu berencana main ke sini, kamu udah siap dengan semua informasinya. Siguniang Mountain ini punya 4 puncak gunung yang berdiri gagah. Puncak tertingginya disebut Youmengfeng yang ketinggiannya lebih dari 6.200 meter. Karena tinggi dan indah banget, orang-orang sering menjulukinya sebagai Ratu Gunung Sichuan. Oke guys, kita di ketinggian 3.840 meter. Kita lihat gunungnya. Buat kamu yang suka petualangan alam, Siguniang ini benar-benar surga. Ada 3 lembah besar yang bisa kamu jelajahi. Yang pertama, Shuangqiao Valley. Ini lembah yang paling gampang diakses. Ada jalur kayu yang rapi, ada bus wisata juga. Jadi cocok banget buat keluarga, anak-anak, atau orang tua. Kamu nggak perlu repot mendaki jauh, tinggal duduk manis dan pemandangan indah siap menyapa. Siguniang Mountain. Gunungnya ada di belakang. Ada di belakang sini. Ya. Yang kedua, Changping Valley. Nah, ini pas banget buat kamu yang suka trekking. Jalannya lebih menantang. Banyak hutan pinus dan sungai-sungai cantik. Bahkan di sini kamu bisa naik kuda kalau mau pengalaman berbeda. Yang ketiga, Haiji Valley. Lembah ini terkenal buat camping dan stargazing. Bayangin deh, tidur di tenda dengan latar gunung salju, lalu malamnya lihat langit penuh bintang. Sunrise di sini juga indah loh. Jadi, mau santai atau mau adventure, Siguniang selalu punya pilihan buat semua jenis traveler. Kita ngaso dulu, makan cherry. Shalom makan apa? Permen. Makan permen. Tadi Shalom dikasih permen sama oma-oma yang punya warung yang di depan tiketing. Tiba-tiba dikasih aja, baik banget. Kita ketemu orang baik terus di sini. Sopir taksi baik, polisi baik, yang punya hotel baik. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke info tiket. Harga tiket di Siguniang Mountain ini berbeda-beda tergantung lembah mana yang mau kamu kunjungi dan musim apa kamu datang. Kalau Shuangqiao Valley, tiketnya sekitar 80 RMB dan kamu juga wajib membayar bus sekitar 70 RMB. Kalau ke Changping Valley, tiket masuk 70 RMB, ditambah bus 20 RMB. Kalau ke Haiji Valley, tiketnya sekitar 60 RMB. Kabar baiknya, kalau kamu datang di musim dingin, harga tiket bisa lebih murah. Bahkan ada yang setengah harga. Jadi lumayan hemat kan? Jam bukanya biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, tips dari saya, tiket sebaiknya kamu pesan online dulu, apalagi kalau lagi musim liburan atau akhir pekan. Karena ada batas kuota pengunjung setiap harinya. Sayang banget kalau kamu udah jauh-jauh datang tapi tiketnya habis. Bicara soal tempat nginep, kamu nggak perlu khawatir. Di sekitar Siguniang Mountain, tempat tepatnya di Siguniang Shantown, atau yang juga dikenal dengan Rilong, ada banyak pilihan penginapan. Kalau kamu suka kenyamanan, ada hotel berbintang yang fasilitasnya lengkap, kayak Siguniang San Jiarong Hotel atau New Siguniang Mountain Hotel. Biasanya ada juga restoran, kamar hangat, dan view gunung langsung dari jendela kamar. Yuk. Oke, ini di jalur trekkingnya ya guys. Cuman ini keliling-keliling jalur trekkingnya, keliling hutan sekitar sini. Untuk nanti kita ke stepanya atau tanah datarnya, kita harus naik shuttle lagi, lalu berhenti di situ. Mungkin kayaknya dikasih waktu, lalu kita foto-foto, baru nanti pulang lagi. Ini lebih ke banyak hutannya ya, hutan pinusnya. Cuman memang view-nya bagus banget di sini gunungnya. Oke, kita lanjut lagi jalan ya guys. Let's go. Jadi jalurnya ini sudah ada kayu-kayunya ya. Jadi memang sudah dipersiapkan untuk gampang trekkingnya. Ya, sudah ada spot-spot tertentu kalau mau foto. Jadi bukan jalur bebas kayak kita masuk hutan gitu, tapi memang ini sudah didesain untuk wisatawan.
Tapi kalau kamu lebih suka pengalaman lokal yang hangat, bisa pilih homestay atau guest house, harganya lebih terjangkau dan kamu bisa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Nah, buat traveler sejati yang suka alam bebas, ada juga opsi camping di Haizi Valley atau Changping Valley. Tapi perlu dicatat, kalau mau camping, wajib ditemani pemandu lokal demi keamanan. Dan percayalah, tidur di bawah ribuan bintang di ketinggian gunung, itu pengalaman yang nggak akan terlupakan seumur hidup. Kalau saya sendiri sih, nginapnya bukan di hotel berbintang ya guys, tapi itu lumayan dan menurutku itu sudah sangat bagus ya. Hotelnya rapi, hangat, kasurnya empuk, dan ruangannya cukup besar, dan semua toiletnya juga lengkap guys. Ada juga fasilitas breakfast, dan juga kalau kalian butuh taksi online ataupun taksi lokal di situ, kalian tinggal hubungi aja resepsionis hotel, mereka punya kontaknya. Dan menurut saya harga taksi di situ tidak begitu mahal ya, normal-normal aja kayak seperti kalian pakai di taksi aja, walaupun itu sebenarnya kita bisa tawar-menawar langsung ke orang atau sopirnya ya guys. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kamu harus datang ke Sigunyang Mountain? Pertama, tentu saja karena pemandangannya luar biasa. Kamu bakal lihat gunung bersalju yang megah, lembah hijau yang luas, dan danau biru yang tenang. Semua ini bikin kamu merasa kecil sekaligus kagum sama ciptaan alam. Kedua, kegiatan wisata di sini lengkap. Kamu tipe yang suka santai, ada bus wisata dan jalan kayu yang nyaman. Kalau kamu suka tantangan, ada trekking berat sampai camping di alam terbuka. Jadi cocok banget buat semua tipe traveler. Ketiga, ini adalah kawasan warisan dunia UNESCO. Artinya, selain indah, tempat ini juga punya nilai penting untuk konservasi satwa liar, seperti panda dan beragam tumbuhan langka. Keempat, kamu bisa merasakan budaya lokal. Dari kuliner unik sampai kerajinan tangan tradisional, semua bisa kamu nikmati sambil ngobrol dengan masyarakat setempat. Sebelum masuk ke alasan kelima, teman-teman perlu tahu juga kalau ke Sigunyang Mountain ini, teman-teman wajib bawa tabung oksigen portable. Karena ini di ketinggian 3000 lebih. Kalau kita sudah merasa mual, pusing, sebaiknya kita duduk dan berhenti. Lalu kita harus hisap oksigen. Nah, oksigen ini selalu saya bawa. Dan yang terakhir, Sigunyang ini tempat yang pas buat healing sekaligus petualangan. Kamu bisa tenang, bisa refreshing, tapi juga menantang diri dengan aktivitas outdoornya. Kita nyobain sosis lagi. Masih sama rasanya, sosis babinya. Hauce. Di sini juga jualan, ya, jualan keju. Tapi nggak tahu ini dari produk apa ya? Mungkin dari produk yak ya, sapi yak. Rasanya manis, enak banget. Teman-teman kalau kesini wajib cobain. 10 yuan. Enak banget. Di sini juga jual. Kukira ini getas. Ternyata bukan getas, guys. Bukan ikan. Jadi ini kue kering. Nah, isinya tuh kayak makaron. Yang pernah makanan makaron tuh isinya kayak gitu tuh. Enak. Kayaknya putih telur nih, campur keju. Kita lanjut makan sambil nikmati pemandangan. Bagus. Di sini banyak merchant-merchant jual makanan, aksesoris, souvenir. Kalau sudah beli sini, kalian silakan duduk aja di sini, ya, sambil nikmati pemandangan gunung di sana. Nah, itu shelternya ya, terminal bisnya. Shalom makan keju, enak kejunya. Oke guys, kita udah ada di stepa atau padang rumputnya. Dan di depan gua ini sudah ada kandang yaknya ya. Keren banget sih ini pemandangannya, cuman cuacanya kurang mendukung. Ini tiba-tiba turun kabut. Cuman yang di sebelah sana, sisi sana ya, sisi sana ini masih terang. Cuman yang sebagian sini sudah turun kabut dan ini udah agak rintik-rintik. Ayo kita lihat dulu yuk.
yak atau kuda ini ya. Kayaknya kuda deh. Coba kita lihat. Ada yaknya. Wow, banyak ranjau. Ada tainya. Ini tai-tainya ini. Ini yaknya nih, yak. Wah, ini nih. Kayaknya yang tadi pagi gua minum ini susu yak. Enak sih, kayak denkau cuman agak bau kandang. Bulunya panjang-panjang ya. View-nya bagus banget tuh di atas. Perbukitan. Ini rumah warganya kali ya. Kita kembali lagi ke keramaian. Ada di situ. Ramai banget tuh. Banyak pelancong turis ada di sini semua. Mereka pada nggak tertarik sama yak ya. Ini tainya gede banget. Buset. Di lembah ini saya menemukan sebuah rumah warga, lalu saya coba masuk. Ternyata begini guys, penampakannya cukup unik ya. Ada daging yang digantung, toilet yang seperti ini, dan juga dapurnya. Selain pemandangan alamnya yang luar biasa, Siguniang Mountain juga punya nuansa budaya Tibet yang sangat kental. Kalau kamu jalan-jalan di sini, kamu akan sering melihat roda doa atau prayer wheel, dan juga bendera doa warna-warni yang berkibar tertiup angin. Jadi, Siguniang Mountain ini bukan hanya indah untuk difoto atau didaki, tapi juga kaya akan nilai spiritual dan budaya. Kamu bukan cuma melihat gunung, tapi juga merasakan kehidupan dan keyakinan masyarakat Tibet yang sudah turun-temurun. Summer breeze, warm and gentle, sunshine fills the sky. Memories of the season. Saat kita menyusuri Siguniang Mountain dengan shuttle bus, kita juga bisa berhenti pada beberapa titik. Dan pada titik-titik tersebut, ada beberapa titik yang menyediakan food court, lalu juga ada toko merchandise dan juga macam pernak-pernik ya. Jadi teman-teman bisa mampir di sini beristirahat, menikmati pemandangan di sekitarnya dan juga bermain-main bisa. Tapi di sini pintu turun dengan pintu kita untuk naik bis lagi itu berbeda ya teman-teman ya. Dan di sini sebenarnya lengkap juga food courtnya, dari segala jenis makanan ada di sini. Mau yang fast food seperti kayak KFC lokal seperti itu juga ada, dan juga makanan-makanan tradisional juga tersedia di sini. Merchant-merchant di sini juga cukup lengkap ya, dengan berbagai macam pernak-pernik yang bisa kalian beli, dan menurut saya harganya ya memang agak mahal sih, tapi memang worth it dengan ciri khas dari Siguniang Mountain ini. Sunshine fills the sky. Memories of the season in my heart, they never die. Summer days so carefree, laughter echoes in the air. The joy of the moment is something we all share. Building sandcastles by the shore. The SM. Jadi itulah pengalaman lengkap tentang Siguniang Mountain, mulai dari tiket, penginapan, belanja, sampai keunggulan lainnya. Kalau kamu sedang mencari destinasi alam yang indah, sejuk, dan penuh pengalaman unik, Siguniang jelas jadi salah satu pilihan terbaik di Tiongkok. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita perjalanan seru lainnya. Sampai ketemu di destinasi berikutnya, dan semoga suatu hari kita bisa sama-sama menginjakan kaki di Siguniang Mountain. Bye-bye. Nyobain mie daging yak guys. Ini daging yaknya. Ya. Mie-nya lembut.